Proyek penguatan profil pelajar Pancasila fenomena perundungan bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyaknya kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lain lebih parah akan bisa dicegah. Lalu, apa saja bentuk-bentuk bullying itu? Bentuk-bentuk bullying bisa dilakukan secara verbal, yaitu melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, fisik, seperti kekerasan fisik, cyberbullying, yaitu perundungan sosial media, dan sosial, dikucilkan di lingkungan sekolah atau dijauhi orang-orang sekitar. Perundungan tak jarang kita temui di sekitar kita. Pada perundungan verbal menduduki jumlah terbanyak yaitu mencapai 75%. Selanjutnya sosial. Perundungan sosial mencapai jumlah yaitu 45%. Lalu cyberbullying atau perundungan di sosial media telah terjadi kasus sebanyak 65%. Dan yang terakhir, kekerasan fisik. Kasus ini menduduki tingkat terendah yaitu sebanyak 35%. Contoh perilaku bentuk-bentuk bullying. Pada jenis verbal bullying yaitu seperti membentak, berteriak, memaki, menghina, dan lain-lain. Jenis tindakan cyberbullying yaitu seperti pesan teror, menyebarkan kabar bohong, memperolok di media sosial, mengubah foto tidak semestinya, perang kata-kata di media sosial, dan membuat akun palsu untuk merusak reputasi orang. Selanjutnya, pada social bullying yaitu seperti mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, dan bahkan mempermalukan di depan umum. Dan pada tindakan fisik bullying yaitu seperti menampar, menendang, mendorong, mencubit, dan lain-lain yang bisa menyakiti fisik korban. Penyebab seseorang bisa melakukan tindakan bullying yaitu seperti pernah menjadi korban perundungan, iri hati, mengikuti temannya, dan kurang perhatian dari orang tuanya, dan mungkin terpengaruh kepada lingkungan sosialnya. Lalu, siapakah yang cenderung menjadi korban perundungan? Yaitu seperti orang-orang yang mungkin tidak berpenampilan menarik, dari keluarga yang kurang mampu, tidak mampu secara akademis, tidak berdaya, pendiam, dan bahkan tidak mampu membela diri. Dan yang paling penting yaitu dampak bullying bagi korban. Dalam hal akademis, korban akan mengalami sulit berkonsentrasi, penurunan prestasi akademis, penurunan tingkat kehadiran sekolah, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya, drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya ia sukai. Pada tindakan sosial, korban juga tidak akan percaya diri, pemalu, sedikit teman, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, bahkan takut untuk bersosialisasi. Pada kekerasan fisik, korban akan mengalami sakit berkelanjutan, sulit tidur, tampak lemah tak berdaya, dan bahkan luka-luka pada tubuh korban. Penyebab perundungan juga akan menyerang emosi korban, yaitu seperti suasana hati yang berubah-ubah, sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman, murung, sedih, mudah menangis, menyalahkan diri sendiri, bahkan trauma yang berkelanjutan. Lalu, apa saja solusi dalam mencegah dan mengurangi bullying? Hal yang harus dilakukan jika mengalami perundungan yaitu tetaplah bersikap tenang, sembunyikan kemarahan atau kesedihan, laporkan perilaku perundungan yang dialami, hadapi pelaku dengan tegas atau tinggalkan perundungan, segera menyingkir jika dalam bahaya, dan balas pelaku dengan prestasi. Sikap menghargai orang lain merupakan nilai terbaik di dunia, tak ternilai harganya. Dimanapun dan kapanpun kita berada, jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita juga. Dengan begitu, alat yang baik juga akan membuat hidup kita lebih baik. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf bila salah-salah kata. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.